Koyok janjiku mau teko nggone UMKM, iki aku saiki wis nang nggone OJK, Otoritas Jasa Keuangan Jember. Nah, aku pengen gawe sampean ben ngerti kebijakannya OJK nang nggone pandemi corona iki koyo apa. Iki aku wis pas nang kantori sampe langsung tak jak mlebu ben aku oleh informasi kanggo sampean. Awake dhewe iso padha-padha oleh informasine. Ayo. Ya. Saya mau cari informasi Mas mengenai ini situasi masa pandemi dengan OJK. Oh enggak, tapi maskernya harus dipasang dulu maskernya. Oh, iki lho wong. Dadi yang jenenge pandemi corona, nggak main-main, nggak langsung bludas-bludus, ono totone. Loh, Cak Londo. Pak. Selamat siang, Pak. Oh, Assalamualaikum. Salamannya khas protokol kesehatan. Iya. Dari mana nih, Pak Zil? Ini habis keliling-keliling, Keliling-keliling. lihat UMKM. Loh, sama. Saya juga barusan keliling-keliling UMKM. Oh gitu? Iya. Wah, kebenaran. Saya keliling-keliling. Ini loh Pak, sebetulnya kan tadi ini kan masa pandemi corona. Ekonomi sudah nggak karu-karuan kan. Nah, tapi saya dapat informasi katanya masih ada gitu loh UMKM yang bisa survive, yang masih kreatif juga bersemangat di pandemi ini, tetapi itu pun karena kebijakan dari OJK. Nah, tadi saya bawa pemirsa, sudah janjikan sama pemirsa gitu loh. Kalau saya menjelaskan, pasti akan nggak karu-karuan. Makanya saya janjikan saya akan ke OJK untuk bertanya langsung kepada kepala OJK-nya mengenai kebijakan dari OJK dan apa yang akan dilakukan oleh OJK langkah-langkahnya di masa pandemi seperti ini, Pak. Iya, mungkin Cak Londo juga sudah tahu, masyarakat juga sudah tahu ya, kalau OJK itu kan mendukung kebijakan stimulus perekonomian ya yang dikeluarkan oleh pemerintah beberapa waktu lalu. Jadi mengeluarkan ketentuan mengenai relaksasi kredit dan pembiayaan. Jadi untuk perbankan dan pembiayaan untuk perusahaan pembiayaan untuk para debiturnya, untuk para nasabahnya. Nah, kita sudah mengeluarkan itu dan sebenarnya prinsipnya adalah untuk memberikan keringanan atau kemudahan pada para debitur untuk bisa bangkit lagi dan atau meneruskan usaha mereka, meneruskan bisnis mereka seperti itu. Nah, jadi memang ada beberapa hal cakupan dari keringanan yang diberikan oleh perbankan maupun perusahaan pembiayaan itu ya antara lain memberikan perpanjangan jangka waktu ya, kemudian juga penurunan suku bunga, kemudian juga pengurangan tunggakan bunga gitu kan. Nah, jadi ada beberapa yang diberikan lah keringanan untuk para debitur tersebut. Nah, tujuannya yaitu supaya bisnis mereka bisa bertahan dan terus berjalan. Seperti itu, Cak Londo. Pak Azil, seperti kebijakan dari OJK itu kan sudah pernah disampaikan oleh Presiden ya? Betul. Nah, maksudnya kan banyak masyarakat yang belum tahu nih. Ya. Nah, karena ini kebijakan dari OJK, menurut jenengan, apakah masyarakat yang terdampak seperti itu? Itu apa langsung ujuk-ujuk datang ke OJK atau langsung kepada bank yang bersangkutan, lembaga jasa keuangan yang bersangkutan? Iya, jadi memang kebijakan ini kan untuk para debitur yang terdampak COVID-19, baik langsung maupun tidak langsung ya. Nah, nanti kan debitur ini harus mengajukan permohonan untuk relaksasi kepada perbankan maupun perusahaan pembiayaan. Nah, nanti bank atau perusahaan pembiayaan kan akan melakukan survei ya, akan menilai sejauh mana dampak yang dirasakan oleh debitur ini dan juga bisnisnya debitur ini. Nah, nanti akan dicarikanlah solusi yang terbaik sehingga relaksasi atau restrukturisasi kredit atau pembiayaan itu benar-benar kembali mampu mendukung kegiatan bisnis dari para debitur tadi. Nah, kalau bicara mengenai data ya sedikit, itu sampai saat ini sudah
diberikan sekitar 740 triliun rupiah relaksasi dari perbankan ya, outstandingnya yang diberikan. Nah, untuk UMKM sendiri sekitar 317 triliun. Jadi memang sudah sangat besar ya yang outstanding yang diberikan relaksasi. Nah, kalau untuk perusahaan pembiayaan itu sekitar 130 triliun lebih ya yang kontraknya yang diberikan relaksasi oleh perusahaan pembiayaan. Jadi melihat angka-angka tersebut kita sangat yakin dan tentu tetap optimis bahwa kebijakan OJK ini untuk mendukung stimulus perekonomian yang dikeluarkan oleh pemerintah itu bisa membantu para pengusaha kita yang terkena dampak, yang bisnisnya terkena dampak COVID ini. Jadi wong lembaga, jenenge lembaga pemerintah, OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Ya pastinya lembaga itu adalah untuk membuat nyaman seluruh warga. Ale omong relaksasi malah dianggap mosok kate pijet, dudu. Relaksasi ku jenenge suatu stimulus lah. Teka OJK ben rakyat Indonesia seneng. Pak Azil, mungkin jenengan bisa ngasih tips, saran atau langkah apa yang tepat dilakukan di masa pandemi ini di masalah keuangan, Pak Azil? Oh iya, jadi memang di masa pandemi ini kita memang harus benar-benar mengatur dan mengelola keuangan dengan baik. Ya. Kembali lagi kami selalu ingatkan untuk memperhatikan apa yang namanya keinginan dan kebutuhan. Ya. Jadi kita lebih mengutamakan kebutuhan daripada keinginan, karena kebutuhan itu kan memang sesuatu yang benar-benar kita perlukan. Ya. Kalau keinginan mungkin nanti kan bisa ditunda. Nah, jadi kami mengharapkan masyarakat bisa mengelola keuangannya dengan baik, meskipun ya kita tahu saat ini memang kita semua dalam kondisi yang serba sulit. Ya. Nah, yang kedua, kami juga berharap masyarakat tetap optimis. Kita harus menggelorakan optimisme. Ya, betul. Karena kalau tanpa optimisme, ya tentunya akan sulit kita untuk bangkit dan terus bertahan, gitu ya. Jadi kami pun berharap para nasabah lembaga jasa keuangan dan masyarakat pada umumnya, kita tetap harus optimis dan yakin bahwa kita bisa melalui situasi yang prihatin ini, kita akan bisa keluar dari pandemi ini dengan dengan kondisi yang lebih baik lagi. Saya kira itu mungkin harapan dari kita semua. Nah, ini penting wong. Nek sing Cik Tasan adalah pesan dari beliau sebagai Kepala Otoritas Jasa Keuangan kepada masyarakat luas secara umum. Nah, mari ngene, khusus aku tak minta kepada beliau adalah saran kepada lembaga jasa keuangan, kemudian kepada konco-konco UMKM. Ojo nang-di, tetap nang loyong Jember 1 TV.